buka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan membaca segitiga. Saya ayat 1, kemudian sebelah kanan yaitu Pak Yusuf dan kawan-kawan ayat 2, kemudian Pak Yono dan kawan-kawan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jangan membunuh. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 18 lanjut. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit.
Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakan dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusanku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, takut akan Tuhan membawa hidup bahagia dan berkat berlimpah-limpah. Inilah judul khotbah saya hari ini. Takut akan Tuhan membawa hidup bahagia dan berkat berlimpah-limpah. Bagian dari takut akan Tuhan dijelaskan pada hari ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan takut akan Tuhan berarti juga kita mencintai kebenaran. Jadi cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada kebenaran itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 menjelaskan suatu konklusi atau suatu kesimpulan dari bacaan kita yang panjang tadi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Di dalam ayat atau di dalam perintah pertama sampai perintah yang keempat, itu adalah bagian yang pertama, dan Yesus katakan itulah hukum yang pertama dan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Apa mengasihi Tuhan? Kita menjelaskan dari firman Tuhan tadi, menjelaskan kepada kita bahwa Aku adalah Tuhan Allahmu, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Aku adalah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan ajarkanlah kasih kepada Tuhan itu berulang-ulang kepada anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring. Ajarkan kasih akan Tuhan itu. Itulah Shema Israel. Dengar Allah, kasihilah Tuhan Allah. Dan Allah mengucapkan firman yang kita baca tadi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yahweh, padanan kata untuk Yahweh adalah yang ada, selalu ada, kekal. Adonai itu adalah sebutan orang Israel untuk nama Yahweh. Elohim adalah berarti yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dialah Allah. Ehad, Ehad itu berarti tunggal, satu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam kitab Keluaran tadi kita baca bersama-sama. Jangan ada Allah lain. Ya, hanya ada Yahweh.
hanya ada Yahweh Elohim. Tidak boleh ada ilah. Maka penting kita mendengar kalimat tiada ilah selain Adonai, tiada ilah selain Yahweh, tiada ilah selain Tuhan. Yahweh padanan kata di dalam bahasa Indonesia memakai huruf besar semua. T U H A N, Tuhan. Adonai itu T-nya besar, huruf lain kecil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nanti kalau lihat baca Alkitab, kalau ada huruf besar semua tentang Tuhan, itu menunjuk kepada kata Yahweh. Bagian yang berikutnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Setelah tidak boleh membuat patung, tidak boleh juga sujud menyembah kepadanya, tidak boleh beribadah kepadanya. Mengapa tidak boleh? Karena Tuhan melarangnya. Mengapa tidak boleh? Karena Tuhan cemburu. Di sini dikatakan, karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dan Tuhan membalas 4 keturunan bagi orang yang menyembah berhala. Keturunan 4 keturunan itu adalah Tuhan tidak memberkatinya. Dengan kata lain, Tuhan mengutuk siapa yang menyembah berhala. 4 keturunan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya keturunan orang yang menyembah berhala. Kakek nenek saya menyembah berhala. Kalau mereka menyembah berhala, berarti keturunannya sampai 4 keturunan itu terkutuk. Keturunan saya itu 1, anak saya keturunan yang kedua, cucu saya nanti keturunan yang ketiga, cicit saya itu keturunan yang keempat. Berarti bapak orang tua saya dulunya, kakek nenek yang menyembah berhala, sampai kepada cicit saya, kutuk itu diturunkan kepada saya. Ada enggak solusinya? Ada. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, maka kutuk itu putus. Kutuk itu sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak akan ada kutuk lagi. Yang ada adalah berkat, berkat, berkat. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keturunan. Bahkan keturunan yang perkasa di bumi, seperti bacaan kita di dalam Mazmur 112 ayat 2 tadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang percaya, yang terima Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang beralih dari penyembahan berhala kepada penyembahan yang benar, kepada penyembahan yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kutuk-kutuk nenek moyang kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sebaliknya, Yesus Kristus yang sudah kena kutuk itu memberkati saya, memberkati saudara-saudara semua, memberkati siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Saat saya sekolah di SMP Tarsisius dan di SMA Ignatius, saya bergaul dengan kawan-kawan dan saya diajar oleh guru agama Katolik. Saya dari muda orangnya kritis dan saya selalu beranggapan dan berkeyakinan bahwa saudara-saudara kita Katolik itu menyembah patung.
Dan saya bertanya kepada guru saya, dan mereka menjawab, enggak, anak muda, enggak, kami enggak menyembah patung, tapi kami menyembah Tuhan. Tapi saya kan masih muda. Saudara-saudaraku, saya ngotot, tetapi guru-guru Katolik saya yang baik hati, dia memahami keberadaan saya yang masih muda, yang kritis, dan dia memahami. Lalu dia bilang, ya nanti kamu akan paham, nanti kamu akan paham. Bapak Ibu, sejauh ini, sampai saat ini, konsep saya yang bilang bahwa saudara-saudara kita Katolik menyembah patung itu sudah berubah. Jadi konsep itu sudah berubah. Mengapa bisa berubah? Karena perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang keyakinan suatu golongan. Tidak boleh kita memaksa keyakinan kita, dan juga tidak boleh kita menyerang keyakinan yang lainnya. Jadi ketika saya sekolah teologi, dosen-dosen saya berkata, nanti kamu akan tahu, kamu akan belajar. Sekarang kamu mahasiswa, kamu cari itu sendiri, kamu dapat itu sendiri. Nah, itu dosen bijaksana, dan saya kira begitulah ilmuwan. Jadi tidak hanya disampaikan lalu ditelan mentah-mentah, tetapi belajar banyak referensi sehingga kita mempunyai pemahaman yang komprehensif. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, secara khusus nama Yahweh. Saudara-saudara pengagum nama Yahweh, saya salut kepada saudara-saudara. Mungkin saudara menonton YouTube atau TikTok saya ini, saya salut karena saudara-saudara mengagum nama Yahweh. Namun tidak boleh memaksakan keyakinan saudara itu. Untuk kami yang meyakini firman Tuhan, orang Israel sendiri, mereka tidak menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Mereka membuat padanan kata, yaitu Adonai Elohim. Kok kalian lebih Yahudi daripada Yahudi? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Pertama, karena memang dilarang. Katanya jangan, ya jangan. Kedua, itu penghormatan. Ada teman saya tidak sebut namanya. Dia bilang, Pak, anak-anak Bapak tidak sopan kepada saya. Ketika saya lewat, dia sebut nama saya. Oh, saya bilang, nanti saya cross check. Lalu memang saya bilang, nah, apa kamu sebut nama teman Bapak itu kepada anaknya? Kenapa? Pak, dia itu menyebut nama Bapak juga. Jadi dia balas sebut nama Najaruddin. Dia panggil anak saya itu Delpos, dia panggilnya nama Najaruddin. Oh, begitukah? Jadi kalian suka balas membalas ya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita secara khususnya suku Dayak tidak boleh menyebut nama bapak kita, tapi kita memanggil nama anaknya yang paling tua. Ya, misalnya di sini ada Pak Yusak, kita tidak boleh sembarang sebut namanya, tapi kita panggilnya Pak Neo. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan. Apalagi nama Yahweh. Bolehkah nama Yahweh itu kita panggil kalau kita dalam ibadah? Boleh. Bolehkah nama Yahweh itu kita panggil ketika kita dalam kesulitan? Boleh. Nama Tuhan boleh dipanggil dengan rasa hormat. Nama Tuhan boleh dipanggil dalam keadaan yang mendesak. Bahkan ketika kita menghadapi masalah, panggil namanya.
Dan saya lihat di TikTok, di YouTube, ada ibu-ibu yang berjilbab, Yesus tolonglah saya, Yesus tolonglah saya, Yesus selamatkanlah saya. Itu ada kesaksiannya. Bapak ibu saudara yang saya kasih, ketika saya jatuh dari jembatan, dari pasar Sungai Betung itu mau ke Papak, ada di situ jembatan roboh kena banjir besar. Lalu mereka membangun jembatan itu dengan 2 papan. Dan habis hujan saya lewat jembatan itu waktu malam. Saat di tengah, hampir setengah jembatan, lampu motor saya mati. Nyungseplah motor itu ke dasar sungai. Sambil saya berteriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Dan saya ambil apa saja yang bisa. Lalu saya tangkap ada kayu palang. Lalu saya bergantung di situ. Dalam istilah kalau orang Dayak di sini disebut betayon-tayon lah. Saya di situ. Dan jemaat Sungai Betung berkerumun menolong saya, mengevakuasi saya. Dikasih saya minum, dielus-elusnya kepala saya. Aduh, baru kali ini saya elus kepala gembala, kata ada ibu-ibu di sana. Ya, ibu-ibu yang ada di Sungai Betung itu. Lalu saya dibawa ke Surkam, dicek. Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Motor dievakuasi. Jadi menyebut nama Yesus. Waktu saya tabrakan, kecelakaan di Pak Kucing, di Simpang Sendoreng, secara refleks, Yesus tolong saya. Tadi boleh menyebut nama Yesus. Tapi bukan dengan sembarangan, tetapi dengan penuh permohonan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, kuduskanlah hari Sabat. Bagian berikutnya untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara umat Advent yang saya kasihi dan yang saya hormati. Ketika saya ditanya oleh mahasiswa Advent di Pontianak, Pak, saya mau tanya, mengapa kalian tidak beribadah pada hari Sabat, sedangkan hari Sabat itu jelas diperintahkan, tapi kalian malah merayakan hari Natal, sedangkan hari Natal tidak ada perintah. Lalu saya menjelaskan, saudaraku, memang hari Sabat itu diperintahkan oleh Tuhan jelas. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Bagi umat Kristen yang menyebut bahwa hari Minggu itu hari Sabat, itu salah. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Lalu mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di kalangan orang Yahudi, melihat orang Kristen beribadah pada hari Sabtu, mereka agak risih. Ini masak nih. Lalu murid-murid mulai mengumpulkan orang-orang percaya pada hari pertama minggu itu. Itulah hari Minggu. Tidak ada kata untuk ayo kita beribadah pada hari Minggu, jangan lagi pada hari Sabtu. Tidak ada perintah di dalam Perjanjian Baru, tidak ada. Mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hari Minggu itu adalah hari di mana murid-murid berkumpul setiap minggu pertama. Dan sampai saat ini tidak ada perintah untuk kita beribadah pada hari Minggu. Dengan demikian saya memperbaiki konsep kita yang salah. Jadi kita tidak beribadah pada hari Sabat. Jadi hari Minggu itu bukanlah hari Sabat. Saya bilang kepada pemuda itu, kalian beribadah pada hari Sabat tidak apa, bagus. Tetapi jangan memaksa. Kami mau beribadah pada hari Minggu. Karena hari Minggu, hari kemenangan Yesus Kristus. Karena hari Minggu adalah hari contoh di mana
murid-murid dan orang Kristen berkumpul dan beribadah pada hari Minggu. Ada banyak orang yang berteologi, semua hari itu harinya Tuhan, dan ada lagunya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari adalah hari Tuhan. Berpijak kepada kata-kata Tuhan Yesus bahwa saya adalah Tuhan di atas hari Sabat. Tapi karena gereja pada umumnya, gereja PB juga, gereja Baptis Injil Indonesia beribadah pada hari Minggu. Tidaklah kita harus mengubahnya. Tapi kalau mau mengubahnya melalui kongres boleh. Ada yang bertanya, Pak, kalau hari Minggu kita masih beribadah tengah malam, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Mau pagi, mau siang, mau malam. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah terlelap. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Saat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dalam keadaan kalut, galau, dalam keadaan apapun, Tuhan siap menerima ibadah kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Ada frase tadi, 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 harus berhenti. Ada yang terlalu kerajinan atau keranjingan bekerja. Bekerja dengan upuria yang luar biasa. Saya menaruh salut, tetapi saya mengecam. Tidak boleh kita terlalu memporsir tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tidak boleh kita siksanya untuk terus-menerus bekerja, terus-menerus mencari duit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah menentukan 6 hari lamanya kita bekerja. Dan terasa kalau 6 hari itu pun masih berat. Maka ILO, International Labor Organization, menetapkan bahwa buruh kerja 5 hari. Dan 5 hari itu pun 8 jam. Kalau lebih daripada 8 jam, itu namanya lembur. Dan kalau lembur harus dibayar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, antara kerja istirahat itu penting. Karena tubuh kita memerlukan istirahat. Saya tahun ini 60 tahun dan akan pensiun sebagai ASN. Saya minta kepada kepala sekolah, ya saya ada istirahatnya lah. Saya tidak porsir tenaga saya. Apalagi ada rombongan penyakit yang menyerang saya, kroyok, ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat, ada asma tapi tidak ditambah RA, ada ginjal, dan macam-macam saudara-saudara. Mengapa nampak saya awet muda? Mengapa nampak saya sehat-sehat? Ada resepnya. Hati yang gembira adalah obat. Jangan menyerah kepada sakit penyakit. Lawan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Lawan dengan kekuatan Tuhan. Hati gembira itu obat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau yang suka sedih, yang suka galau, nggak apa, nikmatilah kesedihan itu, tetapi jangan lama-lama. Nikmatilah galau itu, supaya memang itu tanda kita manusia, tetapi jangan lama-lama. Segeralah datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, hari ini saya sedih, besok dan seterusnya saya akan gembira. Ada lagu itu ya, hari ini kurasa bahagia. Mengapa? Karena kemarin-kemarin kita sedih dan hari ini harus bahagia. Bagian berikutnya Bapak Ibu,
kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan secara positif tadi kita mengasihi Tuhan Allah. Dan bagian yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Siapa sesama manusia? Apakah dia sesuku dengan kita? Apakah dia seagama dengan kita? Apakah satu komunitas dengan kita? Sesamamu manusia adalah siapa saja yang menyandang predikat manusia. Ada anak muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana saya bisa selamat? Lalu Tuhan Yesus katakan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu anak muda itu bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu anak muda itu bertanya, dan pertanyaannya itu ngeles. Tuhan, itu sudah saya lakukan sejak masa muda. Tetapi Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 itu ceritanya ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia mungkin mau pergi berdagang. Kalau zaman sekarang mungkin jual sawit atau jual kurma, ataupun dia berdagang lah. Dia bawa uang, segepok uang, atau mungkin dia kampanye kali, barangkali dia bawa segepok uang. Nah, ini kampanye sudah selesai tadi malam. Tetapi di tengah jalan dirampok, disebut penyamun dan babak belur. Dia mempertahankan dirinya pun tidak bisa, karena perampok punya siasat. Mungkin dia ada kayu, ada senjata dan lain sebagainya, dan babak belur. Terkaparlah dia di situ. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, datang lewat seorang Lewi rohaniawan yang suka pelayanan. Lewat situ orang yang terkapar, korban itu tadi, minta tolong. Tolong, adakah yang mau tolong saya? Tolong. Sorry ya, saya sibuk. Sorry ya. Pergi dia. Lalu datang imam. Imam itu datang lewat situ. Tolong, saya sakit. Adakah yang mau tolong saya? Imam itu pun lewat juga. Dia tidak mau nolong, cuek, tidak peduli. Tapi datang seorang Samaria. Orang Samaria tidak disukai di Israel. Orang Samaria dikasih stigma orang jahat, orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, kelakuannya tidak baik dan tidak benar. Tetapi Yesus memakai perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Orang Samaria itu jatuh belas kasihan. Dia membalut luka-lukanya. Dia memberi air minum. Dia mengangkat korban itu, disimpannya di dalam kendaraan yang istimewa, yaitu keledai, dan dibawa ke penginapan. Di penginapan itu dia bayar 200 dinar. Lalu Tuhan Yesus katakan, dia bertanya, siapa di antara 3 orang itu yang adalah sesama manusia? Lalu orang muda itu bilang, itu yang terakhir. Saudaraku, ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan manusia oleh karena korban manusia berdosa lainnya. Beberapa hari lagi kita akan
mencoblos. Kita harap bahwa Indonesia aman. Kita harap bahwa negara kita damai. Dan mari kita bergembira di dalam menentukan pilihan kita masing-masing. Jangan sampai kita bertikai. Itulah sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir, kalau kita takut akan Tuhan, bukan saja kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, tapi kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dijelaskan, hormatilah ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hoax dan lain sebagainya. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu, baik istrinya, anaknya, ladangnya, sawahnya, kendaraannya, dan apapun yang dimiliki sesamamu manusia, jangan kamu mengingini. Boleh enggak kita mengingini memiliki barang? Boleh. Kerja keras, raih itu, dapatkan itu. Kata jangan mengingini milik sesamamu manusia tidak berarti bahwa kita tidak boleh mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Yang dimaksud jangan mengingini milik sesama manusia, itu sudah milik orang lain lalu kita ambil, kita rampok, kita curi, itu yang tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dan sesamamu manusia ada di sekitar kita. Kita lihat orang menggotong orang lain yang jalan mereka itu tidak punya akses. Saya sendiri digotong oleh saudara-saudara dari kampung untuk bawa ke Suti supaya bisa akses ada lapangan pesawat terbang tahun 74. Dan sampai sekarang pun akses jalan Bentiang, Suti, Sungkung sana ini kepada pemerintah supaya pemerintah memperhatikan. Ini saya langsung ini khotbah ini. Sesamamu manusia, orang-orang di kampung sana sudah menunjukkan belas kasihan dan menunjukkan sesama manusia. Negara ini, pemerintah Indonesia yang kita cintai, kita mengharapkan memperhatikan semua warga negara Indonesia dengan berkeadilan dan sejahtera. Bagian yang terakhir dari khotbah ini adalah mengasihi kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dalam kitab Amsal, Yesus berkata, Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita mengasihi kebenaran, mengasihi firman Tuhan. Kalau kita mengasihi firman Tuhan, sama seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak hanya teori firman Tuhan itu. Saya yang berdiri di hadapan saudara, saya bukan hanya orator, tetapi saya adalah pelaku firman itu. Kita harus menghidupkan firman Allah yang tertulis. Huruf-huruf yang mati kita hidupkan di dalam kelakuan kita dari hari ke hari. Disitulah jemaat yang kuat. Bukan jemaat yang besar otaknya, banyak pengetahuannya, tapi kecil kakinya. Kurang melakukan firman Tuhan. Tapi diharapkan jemaat yang sehat, cerdas, banyak isi firman Tuhan di dalam otaknya, banyak isi firman Tuhan di dalam hatinya, banyak isi firman Tuhan yang kita lakukan dari hari ke hari. Mungkin kita gagal, kita bangun lagi, gagal, bangun lagi.
Tidak ada orang yang sempurna di sini, termasuk yang berbicara di tempat ini. Semua kita orang berdosa. Tapi mari kita menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan ini, di mana takut akan Tuhan membawa hidup bahagia, membawa berkat-berkat yang besar. Sisi lain dari takut akan Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi kebenaran. Amin.